Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang struktur hubungan tubuh dan aktivitas senyawa-senyawa antibiotika. Kali ini kita akan membahas tentang turunan amfenikol. Nah, ini struktur inti dari turunan amfenikol. Jadi, kenapa disebut sebagai amfenikol? Karena ada merupakan turunan sifatnya amfoter. Jadi, memiliki dua muatan nantinya, jadi sangat potensial untuk membentuk sebagai Zwitter ion. Nah, kenapa amfenikol ini terdiri dari klor amfenikol sebagai senyawa pertama yang disintesis dan senyawa sintetik analognya. Jadi senyawa yang hasil sintesis merupakan turunan dari klor amfenikol. Kemudian sifatnya adalah bakteriostatik, jadi hanya menghambat perkembangan bakteri, tidak sampai membunuhnya, tetapi memiliki spektrum yang luas, jadi bisa menghambat perkembangan bakteri dengan beberapa jenis bakteri. Sifatnya mudah larut lemak, berarti dia tergolong sebagai memiliki sifat non-polar. Nah, lemak itu sifatnya non-polar pada prinsip like dissolve like, maka senyawa-senyawa yang mudah larut lemak berarti dia juga memiliki sifat sebagai non-polar atau hidrofobik atau lipofilik. Mudah menembus dinding sel karena dia bersifat mudah larut lemak tadi itu. Jadi salah satu kelebihannya adalah mudah menembus dinding sel dari bakteri sehingga mudah untuk menghambat perkembangan bakteri. Nah, ini mekanisme kerja dari senyawa-senyawa turunan amfenikol. Sebagai contoh, klor amfenikol itu nanti menghambat proses yang dilakukan oleh enzim peptidyl transferase. Penjelasannya, menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino. Jadi, pemanjangan rantai asam amino ini sangat penting sebagai perkembangan bakteri dengan cara bagaimana amfenikol ini menghambat, yaitu menghambat pembentukan ikatan peptida. Peptida itu adalah gabungan dari beberapa asam-asam amino. Sehingga sebagai penghubung beberapa asam amino yang harusnya menjadi panjang, jadi tidak bisa memanjang asam amino sehingga perkembangan bakteri menjadi melambat. Makanya dia tergolong sebagai bakteriostatis. Nah, penghambatan ini sifatnya stereospesifik. Ini artinya adalah spesifik untuk stereokimia tertentu. Jadi kalau hanya stereokimia A, dia aktif, stereokimia B itu biasanya tidak aktif. Nah, ini hanya aktif pada isomer D-min-treo. Nanti kita lihat seperti apa struktur D-min-treo itu untuk senyawa turunan amfenikol. Nah, kemudian kita masuk ke bagian inti membahas tentang hubungan struktur aktivitas dari senyawa turunan amfenikol. Jika terjadi modifikasi pada cincin benzen, jadi ini ya cincin benzen ini R-nya berbeda-beda. Untuk klor amfenikol itu NO2, kemudian klorfenisol itu dari metil sulfat dan seterusnya. Ini juga metil sulfat. Kemudian ini ada ester atau ada ether dan seterusnya. Jadi ini kita bahas bagaimana pengaruh modifikasi pada cincin benzena pada aktivitas dari turunan amfenikol. Nah, jika para nitrobenzena ini pada klor amfenikol itu dapat diganti dengan bifenil. Bifenil itu artinya ada dua gugus benzen atau fenil, atau juga bisa dengan 4 aksen brom bifenil. Bifenil yang ada gugus brom Br pada posisi 4 aksen pada cincin kedua, atau 4, maaf ini metil harusnya, 4 aksen metil bifenil itu bisa diganti, yang awalnya nitro bisa menjadi bifenil atau ada turunan bifenilnya lagi. Penggantian itu tidak akan menghilangkan aktivitas antibakterinya. Itu kalau diganti dengan gugus ini. Kalau diganti dengan gugus aromatik atau alisiklik lain, jadi fenil itu, kalau benzen, diganti dengan gugus aromatik lain, selain benzen tapi juga aromatis, atau alifatik tetapi siklik, jadi siklik atau cincin tanpa ikatan rakap atau bukan aromatis, justru itu akan menghilangkan aktivitas antibakterinya. Jadi penggantian benzen ini atau modifikasi pada cincin benzena pada turunan amfenikol
itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai menghilangkan aktivitasnya. Nah, jika gus nitro NO2 itu diganti dengan gus penarik elektron kuat, ini sudah kita bahas, penarik elektron itu berarti memberikan induksi negatif, seperti asetil dan metil sulfonil, maka turunan amfenikol ini juga masih bisa sebagai antibakterinya. Kemudian kalau gus nitro atau NO2 ini diganti dengan gus lain, ada CN dan lain sebagainya, akan dapat menghilangkan aktivitas. Jadi kalau NO2 ini diganti, akan dapat menghilangkan aktivitas karena, kenapa dia hilang? Mengubah keelektronegatifan, sifat menarik elektronnya, juga mengubah volume molekul, jadi ukuran molekulnya berubah, dan juga mengubah sistem para kuinoid. Jadi kuinoid itu adalah sistem yang ada N pada cincin. Ya gitu ya. Jadi penggantian NO dengan gus lain yang disebut di dalam slide ini akan dapat menghilangkan aktivitasnya. Jadi itu jika pada modifikasi di cincin benzena pada senyawa-senyawa turunan amfenikol. Kemudian kalau gus nitro dipindah ke posisi orto atau meta, itu tidak menghilangkan tetapi menurunkan aktivitas antibakteri. Nah ini ya, nitro dengan gugus besarnya, gugus utamanya itu berada pada posisi para, ujung ke ujung atau berseberangan. Ini posisi para. Nah, kalau dipindah ke posisi orto, orto itu tepat di sisi rantai utama pada posisi sini atau sini, atau posisi meta, posisi berikutnya lagi di sini atau di sini, itu dapat menurunkan aktivitas antibakterinya. Jadi posisi nitro tidak diganti, hanya dipindah posisinya, itu juga bisa mempengaruhi aktivitas. Dalam hal ini menurunkan aktivitasnya. Itu untuk modifikasi cincin benzena. Kemudian hubungan struktur dan aktivitas yang lainnya, rantai samping asil itu yang sifatnya asam, itu sangat penting untuk antibakteri. Jadi kalau ada SO2Me, kemudian CH3SO2, itu sangat penting terhadap aktivitas antibakterinya. Kemudian dapat dilakukan banyak substitusi, bisa diganti-ganti. Kalau peningkatan ukuran rantai, jadi semakin panjang rantainya, misalnya ini dipanjang ada tambah C, CH, CH, CH lagi, itu dapat menurunkan aktivitas antibakteri dari turunan amfenikol. Nah, kemudian kalau terjadi substitusi gugus dikloroasetil, seperti contohnya pada azido amfenikol, senyawanya tetap aktif, tidak mengurangi aktivitas antibakterinya. Kemudian yang lainnya, tadi kita bahas tentang D-trio yang aktif sebagai penghambat bakteri, maka kita akan membahas ada 4 struktur yang mungkin dari turunan amfenikol. Di stereokimia, di dalam hubungan struktur dan aktivitas itu sangat penting, terutama untuk aktivitas antibakteri. Kloramfenikol itu punya 2 pusat kiral, yaitu pada C yang mengikat OH dan C yang mengikat NH dan CH2OH. Karena dia punya 2 pusat kiral, maka ada 4 kemungkinan isomernya, seperti pada gambar, yaitu D-trio, jadi pada struktur trio dan memutar ke kanan, OH-nya berada di kanan. Itu D-trio. Nah, yang nomor 2 itu adalah L. OH-nya pada di sisi kiri, itu L-trio. Ini posisi trio. Apa itu trio? Ketika OH dan NH berada pada posisi yang sama atau arah yang sama, maka posisinya cis. Nah, lawannya, saat OH dan NH berada posisi yang berseberangan atau trans, itu namanya eritro. Nah, kalau yang ini OH pada posisi kiri itu juga L sebagaimana yang atas, ini jadi L-eritro, L positif eritro. Nah, kalau ini eritro tetapi karena OH-nya berada di kanan, ini D positif. Maaf, ini harusnya eritro. Maaf ya, kalau salah diketik. Harusnya ini D positif eritro. Karena OH dan NH berada pada posisi yang berseberang atau trans. Ini peluang isomer dari kloramfenikol. Kemudian masih membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas. Penggantian 2 gus hidroksil itu OH
pada posisi ini, atau pemanjangan dan pemendekan gugus CH2OH, ini CH2OH, atau substitusi pada atom H di sini. Jadi C itu punya empat tangan atau 4 ikatan. Di sini baru 3, berarti ada H yang tidak tertulis. Nah, kalau terjadi penggantian H di sini, maka akan dapat menghilangkan aktivitas antibakteri. Jadi H di sini tidak boleh diganti, CH2OH tidak boleh dipanjangkan, dan OH-OH di sini tidak boleh diganti. Karena kalau diganti akan hilang aktivitas antibakterinya. Yang bisa diganti adalah sebaiknya yang di sini, NO2, diganti dengan substituen lain. Nah, kemudian, kalau kloro, ada dua kloro namanya dikloro. Kalau diganti dengan segolongan halogen lainnya brom, ada 2 brom atau dibromo, itu juga menurunkan aktivitas antibakterinya. Jadi kloro sebaiknya tidak diganti, walaupun dengan segolongan halogen. Ada FCl-BrI, sebaiknya tidak diganti dengan golongan lainnya, cukup Cl saja. Kemudian kalau tidak diganti dengan bromo, tapi diganti dengan CF3, itu justru meningkatkan aktivitas sebanyak 1,7 kali terhadap bakteri Escherichia coli. Jadi kalau diganti dengan CF3, ada C-nya lagi, maka dapat lebih aktif terhadap bakteri Escherichia coli.